Berikutnya ini untuk contoh persamaan alinyemen vertikal gitu ya. Ini hampir sama seperti alinyemen horizontal. Kalau di horizontal PC ya sama PI sama PT. Kalau di sini ada PVC, PVI sama PVT. Ini ada komponen vertikal gitu ya. Ini sama PVC di awal lengkung gitu ya. Dan ada PVT di akhir lengkung gitu ya. Ini di gambar 426 adalah tipikal lengkung vertikal bentuk parabola. Ini rumus yang dipergunakan ada X sama dengan L kali GI dibagi G1 kurangi G2 dan sama dengan L kali G1 dibagi A. Di sini yang perlu diperhatikan, L ini adalah jarak dari PVC ke PVT, dan ada G1 dia grade yang pertama, ada G2 grade yang kedua ini ya, dan catatan persen, dan A ini adalah G1 dikurang G2. Kemudian yang Y sama dengan L kali G1 kuadrat dibagi 2 kali dengan G1 min G2 sama dengan L kali G1 kuadrat sama dengan 2A, dimana X ini adalah jarak dari titik P ke titik yang ditinjau pada stasiun STA ya. Dan ada Y perbedaan elevasi antara titik P dan titik yang ditinjau pada stasiun dalam satuan meter. Kemudian EV dia E di sini ada E, dan ini untuk vertikal sama dengan A kali L dibagi 800. Untuk X sama dengan setengah L dan Y nya sama dengan EV. Kemudian ini ada untuk lengkung vertikal cembung gitu ya. Ini ada tabel 4.14, ada ketentuan tinggi untuk jenis jarak pandang. Untuk jarak pandang, misalkan untuk jarak pandang henti ada JH. Ini ada ketentuan H1, ini adalah tinggi mata. H1 di sini ada tinggi mata dalam satuan meter, dan ada H2 atau di sini adalah tinggi objeknya. Sama di dalam satuan meter juga, misalkan H1 nya 1,05 dan H2 nya 0,15. Nah ini ada CH, jarak henti 1, jarak henti 2 itu ya. Ini keduanya adalah jarak henti. Kemudian CH kurang dari L di sini dari titik awal sampai akhir ya. CH kurang dari L, maka L sama dengan A dikali CH kuadrat dibagi 399. Dan jika CH di sini lebih besar daripada L gitu ya. Nah ini yang atas tadi CH kurang dari L, yang bawah ini CH ini lebih besar daripada L nya, ini ada CH dan lebih besar daripada L, maka L sama dengan 2 kali CH dikurangi 399 dibagi A. Kemudian yang ketiga, panjang L berdasarkan JD atau jarak mendahului gitu ya. Dimana misalkan JD kurang dari L, maka L sama dengan A dikali JD kuadrat dibagi 840, dan JD lebih besar dari L, maka L sama dengan 2 JD dikurangi 840 dibagi A. Minimum panjang horizontal dari lengkung vertikal cembung berdasarkan jarak pandang henti mengikuti rumus 428 bila digunakan untuk kecepatan rendah V antara 20 sampai 30 km per jam, ini menjadi L sama dengan V kuadrat dikali A dibagi 360. Batas bawah panjang minimum didasarkan pada kecepatan rencana dan jarak perjalanan selama 3 detik. Demikian juga untuk lengkung vertikal cekung. Untuk perhitungan lengkung vertikal, maka lengkung dianggap berbentuk parabola dan panjang horizontal di atas adalah panjang teoretis antara titik-titik potong dari garis lurus dan lengkung parabola sebelum dan sesudah lengkungan.
Jarak pandangan menyip atau mendahului untuk lengkung vertikal dengan perbedaan kelandaian A bervariasi antara 2% sampai 16%. Yang dapat dilihat pada gambar 432 gitu ya, dengan anggapan pertama ada kendaraan yang disalip berjalan pada kecepatan 20 km per jam lebih kecil dari kecepatan rencana. Waktu persiapan diambil 3 detik dan menyiap hanya akan berlangsung pada bagian lajur jalan yang lurus, di mana penglihatan pengemudi tidak terhalang. Panjang minimum lengkung parabolis untuk menyesuaikan dengan jarak pandangan. Hasil hitungan yang diperlukan untuk menyiap berdasarkan standar AASHTO gitu ya, yang bergerak di antara 2% sampai 16%. Ini akan terlalu mahal bila diikuti secara penuh pada jalan di medan pegunungan. Dan lengkung vertikal cekung, dalam menentukan panjang lengkung vertikal cekung harus memperhatikan jarak penyinaran lampu kendaraan dan jarak pandangan bebas di bawah bangunan, persyaratan drainase, kenyamanan mengemudi, keluasan bentuk. Jarak penyinaran lampu kendaraan, jangkauan lampu depan kendaraan pada lengkung vertikal cekung merupakan batas jarak pandangan yang dapat dilihat oleh pengemudi pada malam hari. Di dalam perencanaan, umumnya tinggi lampu depan diambil setinggi 60 cm dengan sudut penyebaran sebesar 1 derajat. Lebar penyinaran lampu dengan kendaraan dapat dibedakan dalam dua keadaan, yaitu pertama ada jarak pandang akibat penyinaran lampu depan kurang dari L. Kedua, jarak pandang akibat penyinaran lampu depan lebih dari L. Dan lengkung vertikal cekung dengan jarak penyinaran lampu depan kurang dari L. Ini ada contoh gambarnya di 433 gitu ya. Dan dp sama dengan A kali L bagi 100 kali 2. Ini D aksen, B aksen sama dengan S per L kuadrat kali dp sama dengan S kuadrat kali A dibagi 200L sama dengan 0,75 tambah S tan 1 derajat. Dan 1 derajat sama dengan 0,0175. Dan S kuadrat A dibagi 200 kali L sama dengan 0,75 tambah S tan 1 derajat. Dan L sama dengan AS kuadrat dibagi 150 tambah 3,50 S gitu ya. Kemudian untuk lengkung vertikal cekung dengan jarak pandangan penyinaran lampu depan lebih dari L. Ini lengkung vertikal cekung dengan jarak penyinaran lampu depan lebih dari L, dimana D aksen B aksen sama dengan ya dibagi 100 kali S kurangi setengah L sama dengan 0,75 tambah S tan 1 derajat sama dengan 0,75 tambah 0,0175 kali S gitu ya. Dan A bagi 100 kali S kurangi setengah L sama dengan 0,75 tambah 0,0175 S. Dan L sama dengan 2S kurangi 150 tambah 3,5 S dibagi A. Ini merupakan gambar penentuan jarak pandangan penyiap diberikan pada gambar 435. Yang berikut 435 gambaran jarak pandang menyiap pada lengkung vertikal. Di sini ada kelandaian dalam persentase ya, di kanan kiri ada tinggi mata dan ada garis pandang dan ada minimum jarak pandang melalui. Dan jarak pandang bebas di bawah bangunan pada lengkung vertikal cekung. Jarak pandang bebas pengemudi pada jalan raya yang melintasi bangunan-bangunan lainnya seperti jalan raya lainnya, ada jembatan penyeberangan, viaduk, akuaduk. Ini seringkali terhalangi oleh bagian bawah dari bangunan tersebut. Dan panjang lengkung vertikal cekung itu minimum diperhitungkan berdasarkan jarak pandangan nanti. Minimum dengan mengambil tinggi mata pengemudi kendaraan truk yaitu 1,8 meter dan tinggi objek 0,5 meter. Ini untuk tinggi lampu belakang kendaraan. Dan ruang bebas vertikal minimum 5 meter. Dalam perencanaan disarankan untuk mengambil ruang bebas kurang lebih 550 meter.
untuk memberi kemungkinan adanya lapis tambahan overlay di kemudian hari. Dan kita bahas kenyamanan mengemudi pada lengkung vertikal cekung. Adanya gaya sentrifugal dan gravitasi pada lengkung vertikal cekung menimbulkan rasa tidak nyaman kepada pengemudi yang akan menyebabkan percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal yang bersangkutan adalah untuk percepatan sentripetal gitu ya, meter per detik, dan dengan A dikali V kuadrat dibagi 1300 kali L, dimana V ini kecepatan rencana km per jam, ada perbedaan aljabar landai, L adalah panjang lengkung vertikal cekung, dan panjang lengkung vertikal cekung minimum ini adalah ditentukan oleh percepatan sentripetal yang dibatasi tidak melebihi 0,3 meter per detik. Dengan demikian, rumus di atas menjadi L sama dengan A kali V kuadrat dibagi 390. Dan untuk persyaratan drainase, ya, ini landai minimum untuk keperluan drainase adalah 0,5%. Pada lengkung vertikal cembung, di mana ada bagian yang hampir datar, gitu ya, pada puncak lengkung ini diperlukan pengajian khusus untuk hal ini. Dan untuk jalan-jalan yang tidak menggunakan kerap, ya, bagian yang datar tersebut tidak terlalu memberikan masalah karena fungsi lereng ya ini sudah menjamin kelancaran drainase untuk jalan-jalan yang menggunakan kerap dengan diberikan kelandaian 0,5% pada jarak 20 meter dari puncak lereng. Ini sudah cukup memadai. Jadi syarat panjang maksimum adalah LV sama dengan 40 kali A. Keluasan bentuk jalan pada lengkung cembung. Keluasan bentuk jalan dihubungkan terhadap kecepatan, yaitu menurut SHTO L sama dengan 3V, di mana L ini sama dengan panjang minimum lengkung dalam feet satuan kaki gitu ya, dan V kecepatan terencana dalam mph gitu ya, meter per jam gitu ya. Sehingga bila L dalam meter dan V dalam kilometer per jam didapatkan L sama dengan 0,6 V. Nilainya adalah pendek jika perbedaan kelandaiannya kecil. Hal ini akan mengakibatkan alinyemen vertikal kelihatan melengkung. Untuk menghindari hal tersebut, maka panjang lengkung vertikal cekung diambil lebih besar sama dengan detik perjalanan. Dalam perencanaan alinyemen vertikal perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, ada pada alinyemen vertikal yang relatif datar dan lurus sebaiknya dihindari hidden cliff gitu ya, yaitu lengkung-lengkung vertikal cekung yang pendek dan tidak terlihat mata dari jarak jauh. Itu ada pada landai menurun yang panjang dan tajam, sebaiknya diikuti oleh pendakian sehingga kecepatan kendaraan yang telah bertambah besar dapat segera dikurangi. Jika direncanakan serangkaian kelandaian, maka sebaiknya kelandaian yang paling curam diletakkan di bagian awal yang diikuti oleh kelandaian yang lebih kecil. Sedapat mungkin dihindari perencanaan lengkung vertikal yang sejenis atau cembung atau cekung gitu ya, dengan hanya dipisahkan oleh tangan atau jalan yang lurus yang pendek, jalan lurus yang pendek gitu ya. Dan perencanaan geometrik jalan raya merupakan perencanaan bentuk fisik jalan dalam 3 dimensi. Untuk mempermudah dalam penggambaran bagian-bagian perencanaan, maka bentuk fisik jalan digambarkan dalam bentuk alinyemen horizontal atau trase jalan, alinyemen vertikal atau penampang memanjang jalan, dan potongan melintang jalan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan alinyemen adalah sebagai berikut. Pertama, alinyemen horizontal dan vertikal gitu ya, terletak pada satu fase sehingga tikungan tampak alami dan pengemudi dapat memperkirakan bentuk jalan berikutnya seperti ini ya, kanan, kemudian nanti belok kiri, kemudian belok kanan ya, sehingga nanti pengemudi bisa memperkirakan bentuk jalan berikutnya. Ini misalkan kalau dilihat dari atas gitu ya, kelokannya, dilihat ini dari elevasi ketinggiannya gitu ya. Ini merupakan gambar lengkung vertikal dan horizontal terletak pada satu fase atau secara ideal.
ya, di sana bis. Nah, turun, nanti naik, kemudian nanti turun lagi untuk elevasinya. Begitupun nanti untuk belokannya juga begitu ya, nanti kanan, kemudian kiri, nanti akan belok kanan lagi. Bila tikungan atau belokan horizontal dan vertikal ini tidak terletak pada satu fase, maka pengemudi akan sukar untuk memperkirakan bentuk jalan selanjutnya ya, dan bentuk jalan terkesan patah di suatu tempat. Nah, ini seperti ini. Kalau dilihat dari atas lurus kanan dan kiri ya, tetapi kalau di elevasinya kelihatan seperti ini, misalkan lurus, nah ini naik gitu ya, belok kanan dia akan turun gitu ya, dan nanti akan baru naik gitu ya. Ini kan kelihatan seperti ini, dia akan kelihatan patah atau tidak kelihatan arah belokannya gitu ya. Tiba-tiba dia nanti akan turun, dan habis turun naik dan belok kiri. Ini yang istilahnya lengkung vertikal dan horizontal tidak terletak pada satu fase. Tikungan yang tajam sebaiknya tidak diadakan di bagian atas lengkung vertikal cembung atau di bagian bawah lengkung vertikal cekung ya. Alinyemen vertikal akan menghalangi pengemudi pada saat mulai memasuki awal tikungan. Kombinasi yang seperti ini akan memberikan kesan terputusnya jalan yang sangat membahayakan pengemudi ya. Jadi seperti ini, jika jalannya dari atas dia akan belok kanan, tapi dia tikungannya ada belok ke kanan dia. Setelah seperti ini Anda lihat ini ada vertikal cekung. Ini ada bagian vertikal cekung baru belok kanan, ini akan terlihat ada kesan jalan yang terputus ya. Nah, ini tampak depan seperti ini, dia akan nampak dia jalannya terputus, turun dan belok kanan gitu ya, sehingga ini sangat berbahaya bagi pengemudi. Selanjutnya pada jalan yang lurus dan panjang gitu seperti ini, gambarannya dilihat dari atas, sebaiknya tidak dibuatkan lengkung vertikal cekung. Ini ada vertikal cekung ya, atau kombinasi dari lengkung vertikal cekung gitu ya. 41A nanti cekung kemudian lurus akan seperti ini. Lengkung vertikal cekung ini pada jalan yang lurus dan panjang. Dan 41B kombinasi lengkung vertikal cekung pada jalannya relatif lurus dan panjang seperti ini. Lurus dia akan cekung. Tadi cekung naik ke atas, ini cekung naik juga, cuman dia agak ke bawah, jadi kombinasi lengkung vertikal cekung. Ini juga berbahaya gitu ya. Nah, biasanya pada saat garis atau jalan yang lurus itu ya, ini biasanya orang itu malah menambah kecepatannya. Nah, sedangkan kalau yang benar, kalau jika Anda menemui vertikal cekung dan cembung gitu ya, ini kalau cembung akan otomatis kecepatan berkurang gitu ya, tetapi kalau ada vertikal cekung maka kita sendiri yang harus mengurangi kecepatan gitu ya. Dan 5, kelandaian yang landai gitu ya dan pendek itu ya, sebaiknya tidak diletakkan di antara kedua landaian yang curam. Nah, sehingga ini menyebabkan mengurangi jarak pandang pengemudi ya. Seperti ini ada jalan turun yang sangat curam gitu ya. Ini ada jarak, ada jalan, dan ada lagi kelandaian curam gitu ya. Jadi ada kelandaian curam, pendek dan curam gitu ya. Ini tidak boleh, berbahaya gitu ya. Adakah contohnya? Karena akan mengurangi jarak pandang pengemudi. 6, jangan menempatkan bagian lurus ya, bagian lurus pendek pada puncak lengkung cembung. Jadi ada puncak lengkung cembung gitu ya. Ini akan memberikan efek loncatan pada pengemudi ya. Ini mau belok ya. Nah, ini ada bagian lurus, tapi nanti akan menanjak dan belok. Jadi pengemudi ini akan merasakan efek loncatan gitu ya.
dan hindarkan penempatan awal dari tikungan gitu ya, awal dari tikungan di sini. Jika misalkan awal mau belok gitu ya, ini ada vertical alignment gitu ya, mendekati puncak dari lengkungan jembung. Nah, ini ada belok, sehingga kalau juga begini, ini mau ada tanjakan dan tiba-tiba ada belok, ini agak tidak akan nampak sehingga menghalangi jarak pandang ya, jarak pandang ke depan gitu ya. Nah, ini nggak akan kelihatan apakah setelah tanjakan ini belok kanan kiri atau lurus. Nah, ini nggak akan nampak gitu ya, sehingga orang kurang persiapan. 8. Hindarkan menempatkan posisi jembatan di bagian lengkung cekung. Lengkung cekung ada jembatan, atau di awal puncak bagian lengkung cembung naik ke atas gitu ya, ada jembatan. Apalagi kalau jembatan pada alinyemen horizontal, nah, ini dibelokkan ke kanan pada jembatan pada suatu tikungan. Hal ini sangat menyulitkan pengendara menguasai kendaraan akibat loncatan kendaraan ke atas gitu ya, ataupun dalam kasus terakhir akan menerima gaya sentrifugal yang akan terjadi pada kendaraan yang cukup besar, karena ini sulit sekali memberikan pencapaian super elevasi pada jembatan gitu ya. Catatan, dalam situasi seperti ini, rencanakan awal geometrik diperhitungkan dengan matang gitu ya, apakah melakukan perubahan geometrik dengan menggeser beberapa bagian lengkungan atau melakukan perbaikan struktur badan jalan, misalnya dengan melakukan perbaikan badan jalan, misalnya juga melakukan penimbunan atau merubah elevasi pada posisi jembatan. Nah, di sini ada jembatan. Ini akan terjadi efek loncatan karena ini ada ya, ada cekung ke bawah, kita ada cekungan dan ada jembatan. Nah, ini akan memberikan efek loncatan. Dan B ini juga begitu, ini ada tanjakan itu ya, ujung ke atas dan ada belokan gitu ya. Ini akan terjadi gaya sentrifugal dan ruang bebas atau walking. Ini juga menjadi sangat buruk. Nah, ini ada tikungan pada jembatan gitu ya. Dan jembatan pada awal puncak lengkungan ini sangat tidak menguntungkan. Di samping jarak pandang juga efek loncatan. Nah, ini seperti ini. Tiba-tiba ada jembatan atau lonjakan jembatan, sehingga tidak akan juga nampak bagian depannya seperti apa. Ini gambar posisi jembatan yang tidak memenuhi syarat penempatan geometrik. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.